Kumpulan hadits mengenai bulan puasa Ramadhan. 26. Umrah ketika Ramadan adalah sebanding pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang wanita Ansar bernama Ummu Sinan, "Sesungguhnya umrah ketika bulan Ramadan sama dengan menunaikan haji atau haji bersamaku." Hadis riwayat Bukhari no. 1863, Muslim no. 1256. 27. Tentang Lailatul Qadar. Secara spesifik Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir atau 7 malam terakhir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka, barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada 10 malam terakhir." Hadis riwayat Bukhari no. 1105. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang laki-laki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Lailatul Qadar pada mimpinya pada 7 hari terakhir. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Saya melihat mimpi kalian telah bertepatan pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada 7 malam terakhir." Hadis riwayat Bukhari no. 1911, 6590, Muslim nomor 1165, Ibnu Hibban no. 3675, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra no. 8327, Ibnu Khuzaimah no. 2182, Malik dalam Al-Muwatta no. 697. Bagaimanakah maksud 7 malam terakhir? Tertulis penjelasannya dalam Sahih Ibnu Khuzaimah sebagai berikut. Berkata Abu Bakar, kabar ini memiliki 2 makna. Pertama, pada malam ke-7 terakhir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengetahui adanya kesesuaian dengan mimpi sahabat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir pada tahun itu, maka beliau memerintahkan mereka pada tahun itu untuk pada 7 malam terakhir. Kedua, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat untuk mencari pada 7 malam terakhir dikaitkan jika mereka lemah dan tidak kuat mencarinya pada 10 hari semuanya. Lihat Sahih Ibnu Khuzaimah no. 2182. Makna ini diperkuat lagi oleh hadits yang menunjukkan alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengintai 7 hari terakhir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah dia pada 10 malam terakhir," maksudnya Lailatul Qadar. "Jika kalian merasa lemah atau tidak mampu, maka jangan sampai dikalahkan oleh 7 hari sisanya." Hadis riwayat Muslim no. 1165, 209. Kemungkinan besar adalah pada malam ganjilnya. Kemungkinan lebih besar adalah Lailatul Qadar itu datangnya pada malam ganjil sebagaimana hadits berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar dan aku telah dilupakannya." Dan saat itu pada 10 malam terakhir, pada malam ganjil,
Hadis riwayat Bukhari no. 638, 1912, 1923. Dalam riwayat lain, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan." Hadis riwayat Bukhari no. 1913. Ada dua pelajaran dari dua hadits yang mulia ini. Pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu persis kapan datangnya Lailatul Qadar karena dia lupa. Kedua, datangnya Lailatul Qadar adalah pada malam ganjil di 10 malam terakhir. Malam ke-24, 25, 27 dan 29. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, "Carilah pada malam ke-24." Atsar sahabat dalam Sahih Bukhari no. 1918. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, 7, dan 5 pada 10 malam terakhir pen. Hari." Bukhari no. 49, 1919. Berkata seorang sahabat mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui malam yang manakah itu. Itu adalah malam yang pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat malam, yaitu malam yang sangat cerah pada malam ke-27. Saat itu tanda-tandanya hingga terbitnya matahari, pada pagi harinya putih terang benderang. Tidak ada panas." Hari Muslim no. 762. Bukan hanya Ubay bin Ka'ab, tapi juga sahabat yang lain. Salim meriwayatkan dari ayahnya radhiyallahu anhu, katanya, seorang laki-laki melihat Lailatul Qadar pada malam ke-27. Maka, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat mimpi kalian pada 10 malam terakhir, maka carilah pada malam ganjilnya." Hari Muslim no. 1165. Inilah riwayat yang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama, bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar adalah pada malam ke-27. Namun, perselisihan tentang kepastiannya sangat banyak, sehingga bisa dikatakan bahwa jawaban terbaik dalam kapan pastinya Lailatul Qadar adalah wallahu a'lam. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, para ulama berbeda pendapat tentang Lailatul Qadar dengan perbedaan yang banyak. Kami menyimpulkan bahwa di antara pendapat-pendapat mereka ada lebih 40 pendapat. Fathul Bari 4/262, Darul Fikr 28. Doa ketika Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa khusus untuk kita baca ketika Lailatul Qadar. Dari Aisyah dia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui bahwa pada suatu malam adalah Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afwun karim tuhibul afwa fa'fuani." Hari At-Tirmidzi no. 3513. At-Tirmidzi berkata, Hasan Sahih. Ibnu Majah no. 3850. Syaikh Al-Albani mensyahihkannya. Lihat As-Silsilah As-Sahihah no. 3337. Sahihul Jami no. 4423 dan lainnya.
29. Orang yang tidak berpuasa tanpa alasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, secara marfu, barang siapa yang tidak berpuasa pada Ramadan tanpa adanya uzur, tidak pula sakit, maka tidaklah dia bisa menggantikannya dengan puasa sepanjang tahun, jika dia melakukannya. Hari Bukhari No. 1934. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada 3, di atasnya lah agama Islam difondasikan. Dan barang siapa yang meninggalkannya satu saja, maka dia kafir dan darahnya halal untuk dibunuh, yakni syahadat la ilaha illallah, salat wajib, dan puasa Ramadan. Hari Abu Ya'la No. 2349, Alauddin Al-Mutaki Al-Hindi dalam Kanzul Ummal No. 23, juga Ad-Dailami dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Berkata Hamad bin Zaid, aku tidak mengetahui melainkan hadits ini telah dimarfu'kan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-Haytsami mengatakan sanadnya hasan. Majma' Az-Zawaid 1/48. Darul Kutub Al-Ilmiyah. Tetapi didaifkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, bagi kaum mukminin telah menjadi ketetapan bahwa meninggalkan puasa Ramadan padahal tidak sakit adalah lebih buruk dari pezina dan pemabuk. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai zindik dan tanggal agamanya. Syekh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah 1/434. Lihat juga Imam Al-Munawi, Faidul Qadir 4/410. Darul Kutub Al-Ilmiyah.